Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita merendahkan diri kita di depan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar. Kami akan menggunakan waktu ini Tuhan. Berkati dari awal hingga berakhirnya. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu bagi kami semua. Kami siap belajar ya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pelajaran kita hari ini adalah putus asa bukanlah pilihan seorang Kristen. Terambil dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8, 1 Tawarikha 15 ayat 17, Yosua pasal 1 ayat 9, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, dan Roma pasal 15 ayat 13. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami arti, penyebab, ciri-ciri, dampak, cara mengatasi, dan pandangan Alkitab tentang keputusasaan. Yang kedua, siswa mampu membuat pilihan untuk tidak berputus asa saat berada dalam situasi sulit. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan pengalamannya ketika ada dalam keputusasaan. Setiap orang pasti pernah mengalami keputusasaan dalam hidup ini. Salah satu contoh di dalam Alkitab tentang keputusasaan yang dialami oleh Rasul Yudas. Ia mengambil tindakan bunuh diri saat berhadapan dengan keputusasaan. Apakah yang dimaksud dengan putus asa? Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Secara singkat, putus asa berarti habis harapan atau tidak ada harapan lagi. Mengapa seseorang bisa mengalami keputusasaan dalam hidup ini? Apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan seorang mengalami keputusasaan dalam hidup ini? Saat ini kita akan melihat penyebab-penyebab keputusasaan. Penyebab keputusasaan yang pertama bisa jadi karena kegagalan yang terjadi berulang kali. Kegagalan itu bisa terjadi dalam hal karir, bisnis, asmara, usaha, dan lain sebagainya. Penyebab keputusasaan yang selanjutnya yaitu bisa terjadi karena penderitaan yang tak kunjung berakhir. Misalnya, seseorang yang mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Penyebab keputusasaan yang selanjutnya yaitu kesepian atau merasa diri tidak berharga. Contohnya, seseorang yang kehilangan orang-orang yang dicintai, merasa dirinya tidak berharga lagi. Ketika seorang mengalami penolakan dari orang lain, merasa ia tidak dipedulikan, dan hal ini bisa membawa keputusasaan bagi seseorang. Penyebab keputusasaan yang selanjutnya yaitu karena lemahnya iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Oleh karenanya penting sekali bagi setiap orang untuk memiliki iman, pengharapan pada Tuhan, agar ketika berhadapan dengan permasalahan, berhadapan dengan situasi sulit, berhadapan dengan tantangan atau problema dalam hidup ini, ia tidak kehilangan pengharapan, tetapi memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan hal ini akan menghindari seorang mengalami yang namanya keputusasaan. Bagaimana kita dapat mengenali orang yang sedang mengalami keputusasaan dalam hidup ini? Apa saja ciri-ciri orang yang putus asa dalam hidup ini? Saat ini kita akan melihat ciri-ciri orang yang putus asa agar kita dapat mengenalinya. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama yaitu tidak bersemangat. Yang kedua, tampak murung dan tidak bergairah. Yang ketiga, merasa diri tidak berguna. Selanjutnya yaitu apatis atau tidak peduli terhadap orang lain. Kemudian menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dan yang terakhir, kecewa terhadap diri sendiri. Itulah ciri-ciri orang yang mengalami keputusasaan dalam hidup ini. Kiranya kita dapat mengenali orang-orang yang mengalami keputusasaan, agar kita dapat menolong mereka melewati situasi tersebut, memberikan pengharapan agar mereka tidak jatuh dalam keputusasaan, sehingga mereka dapat melihat
hari esok yang penuh pengharapan. Apa saja dampak negatif putus asa? Dampak negatif putus asa yang pertama yaitu hilangnya semangat hidup. Yang kedua, menurunnya produktivitas. Selanjutnya yaitu menurunnya rasa percaya diri, menurunnya kepercayaan dari orang lain, dan yang terakhir bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi, stres, bahkan bisa mengambil tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Itulah dampak negatif yang ditimbulkan dari sikap putus asa. Bagaimana pandangan Alkitab tentang putus asa? Saat ini kita akan melihat pandangan Alkitab tentang putus asa. Yang pertama kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 yang menyatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Melalui firman Tuhan ini, Alkitab mengajarkan kita bahwa putus asa bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Selanjutnya kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 dan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab mengajarkan kita untuk tidak putus asa. Selanjutnya kita akan melihat di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3 yang menyatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab mengajarkan kita untuk berserah pada Tuhan saat mengalami putusasaan, saat mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini, agar Tuhan memberikan kita jalan keluar. Itulah pandangan Alkitab tentang putus asa. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kita bahwa putus asa bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Alkitab juga mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Alkitab juga mengajarkan kita berserah kepada Tuhan saat kita mengalami keputusasaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara kita mengatasi keputusasaan dalam hidup ini? Cara kita mengatasi keputusasaan berdasarkan firman Tuhan yang pertama yaitu datang kepada Allah dalam doa. Sebagaimana tertulis dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 dan Mazmur 34 ayat 18. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 bagi kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa ketika kita ada dalam keputusasaan, maka kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Cara mengatasi keputusasaan yang kedua yaitu ingat bahwa Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman ini menguatkan kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri menghadapi kehidupan ini, karena Ia selalu beserta dengan kita. Bahkan saat kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini, Ia akan memampukan kita untuk melewatinya dan memberikan kita solusi yang membawa kepada kemenangan, sehingga kita tidak jatuh dalam keputusasaan. Itulah pengharapan kita sebagai orang percaya, bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Cara mengatasi keputusasaan yang selanjutnya yaitu bersabar dan tetap optimis, sebagaimana yang ditulis oleh kitab Roma pasal 12 ayat 12 yang mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Melalui ayat firman Tuhan ini kita diajarkan untuk terus sabar dan tetap optimis ketika ada dalam keputusasaan. Tidak boleh pesimis, ya, karena pesimis itu bukan sikap orang yang percaya pada Tuhan.
Orang percaya pada Tuhan selalu memiliki pengharapan, sekalipun ada dalam situasi yang sulit, dan tidak boleh putus asa. Karena putus asa bukan sikap anak-anak Tuhan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan kita dapat mengambil hikmah melalui pelajaran ini, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh mengalami putus asa dalam hidup ini. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena itulah dasar iman kita. Sekali lagi, jangan pernah pesimis menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dan ingat bahwa Tuhan yang kita imani lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini boleh meneguhkan, menguatkan iman kita. Dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Dan kita yakin dan percaya kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kami pelajari. Kami bersyukur karena kami dikuatkan iman kami ya Tuhan, untuk terus berharap bersandar kepada Tuhan dalam hidup ini. Biarlah ketika kami menghadapi keputusasaan dalam hidup ini, kami tidak tenggelam di dalamnya Tuhan, tapi Engkau boleh menolong kami, memampukan kami untuk melihat secercah harapan di depan sana ya Tuhan, bahwa ada pengharapan yang Engkau sediakan bagi kami, bahwa Engkau merancangkan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Dan biarlah kami tidak tenggelam dalam keputusasaan ketika berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan tantangan, tetapi kami mampu melihat dengan mata iman kami bahwa Tuhan akan memampukan, menyertai kami, menolong kami melewati setiap persoalan kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan dan kami terus bersandar pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengakhiri pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir pelajaran ini ada sebuah tugas refleksi yang harus kalian kerjakan dengan baik. Buatlah sebuah video pendek yang menceritakan pengalamanmu ketika menghadapi persoalan, tantangan, atau kesulitan yang hampir membuatmu putus asa, serta bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut. Durasi video 5-10 menit, kemudian diupload pada lembar tugas. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.